Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan sholat Isya dan insyaallah sekaligus sholat tarawih dan witir. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ajarannya, teladannya dalam rangka menjadikan rahmatan lil alamin. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam kebaikan, kebenaran dan keselamatan di dunia hingga akhirat kelak. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah dan menerapkannya sebagai modal dalam kehidupan kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini untuk adik-adik yang mau membuat jurnal ya. Mohon adik-adik diperhatikan ya. Jadi tema kita adalah bagaimana kita meraih keberuntungan yang besar. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, kita setiap hari berjuang dalam arti tidak hanya berjuang untuk eksis atau untuk kehidupan, tetapi berjuang untuk melaksanakan ajaran agama. Perjuangan ini adalah perjuangan tanpa henti atau perjuangan sepanjang hayat. Kita harus berjuang mempertahankan akidah Islam hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, memang makna jihad banyak sekali terjemahannya ataupun implementasinya. Maka salah satu yang saat ini kita lakukan adalah menegakkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Maka itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Karena dalam kehidupan ini yang dijalani oleh manusia, semua orang sangat berharap untuk mendapatkan keberuntungan selama hidup masih dikandung badan. Bahkan cita-cita kita adalah mati masuk surga. Ini cita-cita yang tertinggi, atau kita sebut sebagai goal tujuan utama. Dan semua ibadah yang kita lakukan itu dalam kerangka la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa.
Lalu apa yang sudah kita upayakan untuk mencapai derajat yang mulia, menjadi manusia yang beruntung besar itu? Apakah keberuntungan besar akan diperoleh manusia dalam perjalanan karirnya kita sebagai khalifatullah fil ard? Tentu prestasi apa yang pernah kita raih guna mempertahankan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lalu siapa yang dikategorikan orang-orang yang beruntung besar dan kriteria atau predikatnya seperti apa? Maka dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal khafidina furujahum wal khafidat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan besar itu adalah sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Nah, ini kita sudah mendapatkan poin pertama ketika kita datang memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat berjamaah, sudah termasuk kategori al-muslimun, muslimin dan muslimat. Ini kategori yang pertama adalah laki-laki dan perempuan yang muslim. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Jadi dalam kondisi apapun, susah maupun dalam keadaan yang kelapangan, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan yang benar. Nah, ini menjaga kebenaran memang menjadi perjuangan bagi kita. Di mana saja kita bisa tergelincir dari perbuatan yang tidak benar, maka mempertahankannya dalam kondisi apapun ini adalah sebagai satu upaya untuk mendapatkan keberuntungan. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar. Di antara kita sekalian, terutama di dalam hal-hal menghadapi musibah, maka kita diserukan untuk bersabar. Namun di sisi yang lain, kita juga menghadapi tidak hanya dalam bentuk musibah yang berupa kesusahan atau kesukaran, tapi dalam kondisi yang berkecukupan atau kelapangan, dalam keadaan sehat bugar, maka tetap kita juga harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Nah, ini masuk kategori orang-orang yang beruntung. Ketika kita bisa menunaikan sholat dengan khusyuk, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang kita lakukan harus kita tujukan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki perempuan yang bersedekah. Maka nikmat yang paling besar sebenarnya adalah ketika kita mampu berbagi dengan saudara-saudara kita. Di mana kita mempunyai kelebihan apapun yang bisa kita sedekahkan. Karena bersedekah bisa dalam bentuk yang material maupun yang non material. Salah satu yang sederhana adalah menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di dalam atau di jalan yang digunakan akses publik. Ini juga salah satu bentuk sedekah. Kita bermuka masam dengan sanak saudara kita
tetangga kita juga merupakan bentuk sedekah yang paling sederhana. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, nah, ini adalah shaimin dan shaimat ya. Kita orang-orang yang berpuasa, ini termasuk orang yang beruntung. Keuntungannya akan besar karena lisaimin farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa rabbih. Bahagianya orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, ketika kita berbuka setelah seharian penuh kita menahan hawa nafsu makan dan minum, tetapi dengan datangnya waktu iftar kita berbuka, maka itu adalah satu kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua adalah bagi orang-orang yang berpuasa inda liqa rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Nah, ini penting sekali bagi kita karena kehormatan seseorang terletak pada bagaimana martabat seseorang itu bisa menjaga kemaluannya, di mana ini akan sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaannya. Jangan sampai jatuh pada perbuatan perzinahan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Jadi senantiasa kita setiap saat connect terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang kita senandungkan, yang kita bacakan, yang kita doakan, sehingga mengisi ruang-ruang yang ada pada hati kita. Apapun yang sedang kita lakukan, kecuali kita berada di toilet atau kamar mandi, maka kita tidak menyebutkan asma Allah. Setelah kita keluar, maka kita bisa melanjutkan dengan zikir yang mudah bagi kita untuk kita lafalkan di mana saja, kapan saja, dan selalu kita lafalkan di dalam hati maupun secara keras. Maka jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang tadi a'adallahu maghfirata wa ajran 'azima, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itulah keuntungan besar bagi orang-orang yang saya sebutkan di atas. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.